Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan siang yang insyaallah berkah ini kami relawan di DPD Lampung siap untuk bekerja sama dengan warga berupa sembako dan pemandangan doa kami senantiasa memberikan kesehatan dan istiqomah dalam warga-warga yang terdapat banjir di kelurahan Keraton, Kecamatan Keraton, Kota Bangkalan. Iya. Allah. Jam berapa tadi di sini, Ustaz? Jamnya dari tadi malam kita turun jam 8 kemarin malam. Berapa anggota diterjunkan ini, Ustaz? Sekitar 30-an. Ini dari Laskar FPI Sulsel atau Makassar? Campur. Ya. Berapa? Di DPW sama Meski tanpa ribut, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalsel. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak beberapa hari lalu hingga Jumat, 15 Januari 2021. Banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi selama 3 hari terakhir. Sebanyak 100 personel Satuan Brimopolda Kalsel diturunkan ke beberapa lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir di Kalsel sejak Kamis 15 Januari 2021. Personel Brimopolda Kalsel yang diterjunkan dibagi ke wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut untuk melakukan evakuasi warga. Menggunakan perahu karet, tak hanya warga, namun barang-barang penting milik warga yang masih dapat diselamatkan juga dievakuasi ke tempat yang aman dari banjir. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan personel Brimob ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Dalsat Brimopolda Kalsel, Kombes Pol Roni Suseno SIK. Untuk saat ini, kami lakukan evakuasi warga dan barang-barang milik warga korban banjir, membuat pengaturan lalu lintas, melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel. Beber Kombes Pol Roni. Selain aktif membantu proses evakuasi warga, personelnya kata Kombes Pol Roni akan tetap bersiaga di kawasan tersebut untuk membantu masyarakat hingga banjir surut. Kondisi aman dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal nantinya. Selain membantu warga yang berdampak banjir, Polda Kalsel dan Polres jajaran juga menyediakan makanan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, sesuai dengan moto Brimob Polri Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan, kata Dalsat Brimob. Terpisah sebanyak 15 personel SAR Search and Rescue, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Kalsel juga diterjunkan untuk membantu korban banjir di Desa Pangaron, Kabupaten Banjar, dan Desa Bati-Bati, Kabupaten Talas sejak Kamis 14 Januari 2021. Kami menerjunkan 15 personel untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dengan menggunakan sarana perahu karet, bus, truk, dan double cabin untuk mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Kata Direktur Polairut Polda Kalsel Kombes Pol Yoman Budiarja SIK MSI, dia mengatakan personel yang diterjunkan tersebut tergabung dengan personel dari Polres dan Polsek setempat, serta relawan fokus membantu mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumah dikepung banjir. Selain membantu evakuasi, pihaknya juga melakukan patroli di daerah setempat untuk mengetahui daerah banjir lainnya. Berdasarkan data dari personel Diet Polairut Polda Kalsel, banjir yang merendam Desa Pengaron, Kabupaten Banjar mencapai ketinggian air lebih dari 1 meter, dengan jumlah rumah yang terendam sebanyak 200 unit dan jumlah kepala keluarga sekitar 250 kakak. Sedangkan banjir yang berada di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tala mencapai ketinggian air lebih dari 1,5 meter, dengan jumlah kakak terdampak. Dengan jumlah kakak terdampak sekitar 394 kakak. Selain mengevakuasi masyarakat beserta harta bendanya ke tempat yang aman, personel di Polairut Polda Kalsel juga memberikan sembako sembari mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap risiko bahaya aliran listrik. Warga butuh bantuan logistik. Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga menjadi satu kecamatan yang terdampak banjir Jumat 15 Januari 2021. Diungkapkan Camat Gambut, Ahmad Fauzan, SSTP banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak 40 tahun terakhir merendam Kecamatan Gambut. Ini yang terparah, rumah-rumah yang tidak pernah kebanjiran turut terdampak banjir dengan kedalaman air yang bervariasi, ujar Fauzan kepada banjarmasinfo.co.id. Menurutnya, ketinggian air di jalan-jalan masuk kompleks atau gang sudah sepaha, sementara untuk di dalam rumah ada yang mencapai selutut atau di atas 50 cm. Mengingat banjir ini adalah yang terparah, pihaknya menginstruksikan kepada lurah dan pembekal
untuk mendirikan posko siaga banjir sekaligus untuk tempat pengungsian di tiap desa dan kelurahan. Sementara posko induk sekaligus tempat pengungsian di Kecamatan Gambut ada di gedung Serbaguna Aula Kecamatan Gambut, begitulah ujarnya. Sementara debit air semakin naik dari kemarin. Menurutnya sudah hampir 100 orang yang dievakuasi ke gedung Serbaguna ini. Namun sekarang bertambah menjadi 100 lebih yang terdiri dari ibu-ibu, lansia, anak-anak, dan lainnya. Sedangkan pengungsi di Kelurahan Gambut mencapai 7.000 atau sekitar 2.250 kakak. Untuk bantuan saat ini, bantuan logistik yang didapat adalah bagi dari anggota DPRD Dapil, 3 dari putra dan putri asli Gambut, Kabupaten Banjar, PDAM Intan Banjar, Bank BRI, PD, Baramarta, Dinsos Kalsel, dan para dermawan lainnya. Evakuasi warga yang terdampak banjir ke gedung Serbaguna Aula Kecamatan Gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Namun dirinya juga tidak memungkiri masih menunggu dan mengharapkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar. Bantuan tambahan logistik seperti mie, minyak goreng, beras, telur, ikan kaleng, air mineral untuk di dapur umum, begitulah katanya. Dan bantuan terpenting juga kami memerlukan karpet atau alas tidur serta selimut untuk warga, khususnya untuk para lansia dan anak-anak yang ada di pengungsian ini. Kami juga sedang menunggu bantuan perahu karet yang saat ini sedang dikirimi oleh UPT Damkar Kabupaten Banjar, begitulah sambungnya. Diketahui dalam proses pengevakuasian, warga Kecamatan Gambut pihaknya berkoordinasi serta bekerja sama dengan TNI Koramil 1006 08 Gambut, Polsek UPT Damkar, serta dibantu pula oleh relawan kerukunan Gambut yang merupakan gabungan BPK swasta dan relawan di Gambut. Front Persaudaraan Islam turun ke lokasi banjir. Sementara itu di media sosial beredar foto dan video keterlibatan S, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam. Meski tanpa atribut, mereka yang kini menyebut sebagai Front Persaudaraan Islam mendirikan posko hingga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terjebak banjir di sejumlah kabupaten. Salah satunya Kabupaten Tanah Laut. Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan melalui Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan melalui Hilmi Kalimantan Selatan memutuskan untuk membuka 2 posko dapur umum untuk warga terdampak banjir, yaitu 1 posko dapur umum berada di Desa Bati-Bati, serta 1 posko lagi berada di Desa Banua Raya, Kecamatan Bati-Bati. Zainal Abidin, koordinator lapangan tim Hilmi dikutip dari Fakta Kini, mengungkapkan puluhan anggota tim relawan Hilmi disiagakan untuk bergerak siaga dalam pembuatan makanan siap saji untuk para warga terdampak banjir, serta siaga membantu evakuasi warga yang terjebak banjir. Setelah pendirian 2 posko banjir di Desa Bati-Bati dan Benua Raya, tim relawan Hilmi membuka 1 posko baru yaitu di ibu kota Kabupaten Tanah Laut, yaitu Kelai Hari, karena daerah sekitarnya sudah terdampak banjir kiriman dari daerah atas pegunungan, begitulah ungkapnya. Selain mengevakuasi masyarakat beserta harta bendanya ke tempat yang aman, personel di Polairut Polda Kalsel juga memberikan sembako sembari mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap risiko bahaya aliran listrik. Warga butuh bantuan logistik. Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga menjadi 1 kecamatan yang terdampak banjir cuma 15 Januari 2021. Diungkapkan Camat Gambut, Ahmad Fauzan, SSTP banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak 40 tahun terakhir merendam Kecamatan Gambut. Ini yang terparah, rumah-rumah yang tidak pernah kebanjiran turut terdampak banjir dengan kedalaman air yang bervariasi, ujar Fauzan kepada banjarmasinpos.co.id. Menurutnya, ketinggian air di jalan-jalan masuk kompleks atau gang sudah sepaha, sementara untuk di dalam rumah ada yang mencapai selutut atau di atas 50 cm. Mengingat banjir ini adalah yang terparah, pihaknya menginstruksikan kepada lurah dan pembekal